Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Pulauan. Buat cucunya yang Del Mandel Gendewati. Ya, maaf jika yang belum bisa membalas pesan darimu. Tadi kamu ketik di nomor cellphone yang ya, dan yang menjawab adalah mesin penjawab. Jawabannya, Eyang sedang bertapa, tidak di rumah. Ya, baru selesai bertapa. Kemana Eyang bertapa? Ah, pengen tahu aja. Ya, buat cucunya yang Del Komandel Gendewati, banyak yang mengajarkan tentang samadhi, dan samadhi. Tetapi menurut kedangkalan spiritual Eyang, ini kedangkalan. Jadi jangan engkau berpikir Eyang ini pintar, tapi kedangkalan saja. Kedangkalan spiritual Eyang mengatakan bahwa ya, yang mengatakan bahwa menurut kedangkalan spiritual Eyang, begini, kita mempunyai genetik atau DNA atau genetik, ya, tahu genetik. Ketika kita samadhi, kita harus tahu ya, yang bukannya sara suku ras agama, tidak, bukan sara, sar suku ras. Tetapi jika engkau ingin maksimal, sempurna samadhimu, engkau harus tahu leluhurmu, mulai dari Eyang buyutnya Eyang, dan nah, kalau kamu jelas Del Komandel Gendewati, tapi dengan sil pringsil nggak tahu, karena sil pringsil itu dulu ada permainan kode dari nenek buyut. Permainan kode entah dari Eyangnya Eyang atau entah dari Eyang yang lain, kurang jelas. Ada permainan kode ya. Jadi kalau Del Komandel Gendewati yang yakin DNA-mu itu genetik sekali dengan Eyang. Makanya ketika engkau genetik dengan Eyang, engkau harus memilih, dan engkau pun bisa menghidupkan tempat atau yang kita sebut portal, di mana portal itu frekuensi vibrasinya harus sesuai dengan DNA-mu, darahmu. Klik kuncinya itu ya. DNA darahmu menentukan lokasi di mana tempat engkau dilahirkan dan Eyang buyut dari Eyang buyutmu yang dulu. Karena itu yang bisa membuka galaksi yang ada di Moyobodo atau Jagat Gede. Nah, galaksi ya. Ada galaksi apa itu? Banyak banget galaksi yang nggak hafal, lupa. Ya, cari tahu aja apa itu galaksi dan jenis-jenis galaksi. Maka engkau akan tahu dari mana engkau berasal. Ketika engkau berasal dari suatu daerah, engkau samadhi di situ kok nggak terkabul-ketabul, nggak bisa-bisa aku samadhi di sini. Ya, karena frekuensi getarannya tidak menangkap DNA-mu, darahmu, ya, mendidih, tidak ditangkap. Makanya yang mengatakan kepadamu, cucunya Eyang, ketika engkau samadhi, jangan di tempat yang tertutup. Eyang buyut kita suka di samadhi di tempat-tempat terbuka. Ya, mengapa orang-orang itu pergi ke tempat terbuka? Ya, mendatangi leluhurnya, tempatnya terbuka. Karena ingin mencocokkan DNA-nya dengan portalnya, vibrasi, frekuensinya dirasakan dengan portalnya, sehingga bisa membuka galaksi-galaksi yang ada di sekitarnya.
Ya, kebanyakan tempat-tempat yang sakral sekarang itu dipilih sebagai tempat doa. Tempat doa. Tempat doa. Aku tempat doanya di sini dan aku terkabul. Ketika engkau terkabul di tempat yang terbuka seperti leluhurmu dan terkabul, berarti vibrasi dan frekuensimu itu sama dengan DNA yang ada di darahmu. Beruntung sekali yang asli orang Jawi, asli Nusantara. Ada campurannya enggak? Yang kayaknya enggak ada. Makanya yang bukan keturunan darah ungu atau darah merah atau enggak ada. Bukan. Menurut kedangkalan spiritual Eyang. Jadi Eyang bukan dari keturunan darah ungu, tapi hanya orang biasa. Di mana orang biasa ya yang ada dan mencari DNA, frekuensi, vibrasi di tempat di mana yang berasal beserta leluhurnya Eyang berkoloni dulu. Leluhur berkoloni itu banyak ya, maka disitulah yang Eyang cari. Wah, sudah brewok ini, sudah brewok semua ya, nggak apa-apa, nanti cukur. Nah itu, jadi jika engkau ingin samadimu itu benar-benar tepat, carilah tempat terbuka, jangan tertutup. Kenapa tidak boleh tertutup? Karena kamu akan mencari galaksi, portal. Portal itu kan butuh tempat yang terbuka dan frekuensi vibrasinya bisa masuk ke dalam alam kesadaranmu. Untuk mencari kesadaranmu, milenial membuka, jangan di tempat tertutup, di gedung. Kamu samati di gedung, kamu samati di bawah genteng, jangan. Ada penghalang. Material itu menghalangi, meskipun hanya besi, hanya aluminium, tapi menghalangi. Lebih baik ke tempat leluhur, samati, cocokkan DNA-nya. Ketika kamu mampu membuka kesadaran spiritualmu dan jadi cerdas serta tahu, berarti pas. Ketika engkau berasal dari Gunung Lau, engkau bertapa di Gunung Toba sana, di Pucuk Krakatau atau apa, ya nggak cocok. Portal dimensinya nggak cocok dengan DNA-mu. Vibrasinya, getarannya, frekuensinya nggak cocok, ya nggak bisa. Tilku mandil gendiwati. Kiranya begitu. Ketika air hujan menghujani, ketika semuanya bergetar, maka jangan lupa kata-kata Eyang. Ya, skala perbandingan. Ingat itu. Ketika di barat digoncang, barat akan bergoncang. Maka skala perbandingan. Dan jangan lupa, samati menghidupkan kesadaran milenial harus mencari portalnya. Untuk menghidupkan portalnya harus mencari galaksinya, dimensinya. Untuk menghidupkan dimensinya harus mencari DNA-nya. Untuk menghidupkan DNA-nya harus tahu tempat asal usul leluhurnya. Leluhur yang di Jogja, kamu bertapanya di Gunung Lau, ya nggak sinkron. Kiranya begitu dari kedangkalan spiritual Eyang tentang samati. Makanya leluhur Eyang buyutnya Eyang selalu sowan ke leluhur-leluhur. Sowan itu pindah-pindah, kadang ke tempatnya Panembahan Senopati, kadang ke tempatnya Brawijaya, kadang ke tempatnya Jayabaya. Itu untuk mencari DNA yang ada di dalam darah, keturunan siapa, lalu dicocokkan dengan vibrasi, frekuensi tempat di mana leluhur itu. Menurut kedangkalan spiritual Eyang.
dan jangan terhalang ya, samati jangan terhalang apapun, tempat terbuka. Rahayu berahayu dari timur pengawan.